Om Swastiastu, tabe selamat lingun nelatai, salam sehujud kerende melempang. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 2300009. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya semester 1. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penaturan. Dan saya akan menjelaskan apa itu penaturan. Kata penaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari akar kata naturan, artinya menuturkan atau mensisilahkan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian, kata naturan mendapatkan awalan pa, sehingga menjadi panaturan, yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan atau mensilsilahkan kejadian di masa lampau agar menjadi pedoman bagi umat manusia di muka bumi. Kitab suci penaturan menuturkan atau mensilsilahkan awal proses penciptaan alam semesta beserta isinya, dewa atau malaikat dan fungsinya bagi kehidupan manusia, bagaimana seharusnya norma dan ritual manusia hidup dari proses kelahiran hingga proses setelah meninggal. Kitab suci penaturan menggunakan bahasa Sangiang. Kenapa demikian? Karena wahyu atau firman yang diturunkan Ranjing Hatala Langit pada saat itu, ketika Bawi Ayah turun ke pantai Danum Kalunen untuk mengajarkan tentang berbagai macam upacara-upacara ritual maupun tentang cara hidup di dunia ini adalah menggunakan bahasa Sangiang. Yang dimaksud dengan bahasa Sangiang adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Ranjing Hatala Langit beserta dewa atau malaikatnya. Bahasa Sangiang juga berfungsi sebagai media upacara agama Hindu Keharingan, sebagai media penyelenggara upacara adat dan kebudayaan, serta sebagai media komunikasi di masyarakat. Penerima ajaran penaturan adalah keturunan anak Raja Bunu yang menempati pantai Danum Kalunen. Proses penyebaran ajaran penaturan melalui tradisi oral atau lisan, yaitu disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau secara turun-temurun. Kemudian melalui tradisi tulis, setelah itu melalui kitab suci penaturan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian sejarah penyusunan kitab suci penaturan. Penyusunan kitab suci penaturan melalui proses yang sangat panjang, serta merupakan suatu perjuangan tokoh-tokoh Keharingan yang diawali dari rapat damai Tumbang Anoy, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh muda Keharingan dalam memperjuangkan eksistensinya melalui Serikat Keharingan Dayak Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 Juli 1950 dalam hal memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah dan melalui Serikat Keharingan Dayak Indonesia pertama kali dinyatakan keharingan sebagai agama. Sebagai upaya yang dilakukan oleh para tokoh Keharingan untuk menyusun sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu, yaitu dengan menghimpun data, dokumen, dan tulisan yang bersumber dari Maha Pencipta Ranjing Hatala Langit yang diturunkan oleh Ranjing Hatala Langit melalui Bawi Ayah kepada manusia keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen. Wahyu yang diturunkan yaitu pada saat pelaksanaan Tiwasuntu Raja Tantewalang Bulau di Lewu Bukit Bulau Kengantung Gandang, Kereng Rabia Nunjang Hapalang Kalangit, yang selanjutnya diajarkan kembali oleh Bawi Ayah kepada manusia di dunia yang diturunkan dengan pelangka bulau yang turun di Bukit Tantan sama Tuan dan selanjutnya menyisir Sungai Kahean sehingga tiba di sebuah kampung yang diberi nama Lewu Tutuk Juking. Dari sinilah
awal wahyu Ranjing Hatala Langit turun ke dunia untuk umat keharingan di dunia ini. Wahyu Ranjing Hatala Langit inilah yang kemudian diturunkan kepada Basir, Telun atau Pahanteran, Pisur, sebagai pedoman dalam memimpin suatu ritual keagamaan Hindu keharingan, yang kemudian berawal dari ini pula upaya para tokoh keharingan pada tahun 1968 hingga 1969 sejak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan anggaran untuk keharingan melalui proyek bantuan keagamaan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini pemimpin proyek untuk keharingan adalah Bapak Kamerhan Jatrik, untuk memulai upaya menghimpun sumber ajaran-ajaran keharingan. Selanjutnya, pada akhir tahun 1971, tersusunlah Kitab Suci Penaturan dalam bentuk buku, yang bahan-bahannya diperoleh dari Basir, Telun atau Pahanteran, Pisur, dan para ulama keharingan. Kitab Suci Penaturan ini berhasil disusun dan diterbitkan pada tahun 1992 sebagai cetakan pertama yang memuat 56 pasal dan 26 halaman, dikeluarkan oleh Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia untuk disahkan pada Musyawarah Besar Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia pada tahun 1972. Penaturan memiliki kedudukan sebagai kitab suci umat yang menganut agama Hindu keharingan. Penaturan juga memiliki kedudukan sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi umat Hindu keharingan dalam menjalani hidupnya. Apa tujuan pembelajaran penaturan? Pembelajaran penaturan bertujuan untuk mengingatkan kembali ajaran yang telah diberikan Ranjing Hatala Langit di masa lampau, serta sebagai petunjuk dan mengarahkan umatnya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang garis besar isi penaturan. Kitab Suci Penaturan terdiri dari 63 pasal dan memiliki 2.951 ayat, di mana masing-masing pasal tersebut mempunyai garis besar. Di sini salah satunya akan saya ambil dari pasal 28 yang terdiri dari 43 ayat yang mengungkapkan tentang Raja Bunu ditemui oleh Angui Bungai Mamalengai Tingang. Pesan yang bisa diambil dari pasal 28 ini yaitu keteguhan iman dan pengendalian diri yang baik akan mampu menghadapi permasalahan. Sebaliknya, iman yang lemah dan emosi yang tak terkendali akan menghancurkan harapan kita. Selanjutnya kita masuk kepada bagian keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut penaturan. Keimanan berarti memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dalam Kitab Suci Penaturan dijelaskan bahwa Ranjing Hatala awal dan akhir dari segala kejadian di alam semesta ini, yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Aku inilah Ranjing Hatala, yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang, bersih dan suci, adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia Hintan Keharingan. Ketakwaan berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah di sini bermaksud agar kita dapat menjalani ajaran kebenaran seperti yang sudah diajarkan oleh Ranjing Hatala. Terdapat salah satu pasal yang berhubungan dengan ini, yaitu pasal 41 yang mengungkapkan tentang Bawi Ayah hadir dari Lewotelu menuju pantai Danum Kalunen. Dalam pasal ini menjelaskan tentang firman Ranjing Hatala yang memerintahkan Raja Uju Hakanduang Kanaruhan hanya Basakati agar segera turun ke Lewotelu Kalabuan Tingang, Rundung Epat, Kalihulun Talawang.
Raja Ujo akan Duang memberitahukan firman dari Ranjing Hatala Langit agar mereka di Lewu Telu turun menuju pantai Danum Kalunen untuk mengajar anak cucu Raja Bunu tentang pelaksanaan upacara Tiwah Suntu di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Larangan adalah perintah yang melarang suatu perbuatan. Hal ini terdapat pada Kitab Suci Penaturan pasal 63 yang mengungkapkan tentang temparan, atun pali, dan tulah. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat pantangan, terutama pantangan melakukan pekerjaan yang tidak baik apabila menyinggung perasaan sesama manusia. Kemudian juga tentang larangan suatu perkawinan yang menyalahi silsilah. Selanjutnya, kita masuk ke filsafat ketuhanan dalam penaturan. Agama Hindu Keharingan sejak dulu percaya dengan adanya Tuhan yang tunggal, disebut Ranjing Hatala. Pemahaman umat Hindu Keharingan terhadap keberadaan Tuhan atau Ranjing Hatala dan Kitab Suci Penaturan sebagai pedoman dan penuntun hidup bagi mereka. Ajaran Keharingan yang termuat dalam Kitab Suci Penaturan dijadikan barometer atau pedoman dalam menata kehidupan sehari-hari. Ajaran dalam agama Hindu Keharingan meyakini Ranjing Hatala adalah satu. Ia yang menciptakan dunia dengan segenap isinya. Ranjing Hatala merupakan awal dan akhir dari segala yang ada di dunia ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan kedudukan raja-raja atau dewa dan kameluh-kemeluh atau dewi dalam penaturan. Adapun tugas dan kedudukan raja-raja atau dewa dan kameluh-kemeluh atau dewi sudah dijelaskan dalam pasal 3 Kitab Suci Penaturan. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tugas dan kedudukan dari raja-raja atau dewa. Raja-raja ini disebut dengan Raja Ujo Hakanduang. Yang pertama yaitu Janjalung Taturiwut, bertugas mengendalikan semua arah mata angin yang akan digunakan oleh manusia. Janjalung Taturiwut berkedudukan di Batang Danu Mendeng Mahejan Langit, Guhung Tenjek Malang Liu, pada Tasik Gandang Ngerambang Nyahu, Laut Tuwung Hambalat Kilat. Yang kedua, Gembala Rajan Tenggara ikut bertugas memelihara dan mengendalikan semua arah mata angin yang dipergunakan oleh manusia nantinya. Gembala Rajan Tenggara berkedudukan di Batang Danu Mendeng Mahejan Langit, Guhung Tenjek Malang Liu, pada Tasik Gandang Ngarambang Nyahu, Laut Tuwung Hambalat Kilat. Yang ketiga, Sangkarya Nyaru Menteng bertugas mengendalikan petir dan guntur. Sangkarya Nyaru Menteng berkedudukan di Batang Danu Mendeng Mahejan Langit, Guhung Tenjek Malang Liu, pada Tasik Gandang Ngarambang Nyahu, Laut Tuwung Hambalat Kilat. Yang keempat, Raja Tuntung Tahaseng bertugas melihat dan memelihara serta mengendalikan nafas kehidupan bagi manusia nantinya. Raja Tuntung Tahaseng berkedudukan di Batang Danum Banyahu Bulau di dekat Bukit Tunjung Marakunjung Aseng Panjang. Yang kelima, Tamanang Tarai Bulan bertugas menyimpan dan memelihara semua harta pendapatan yang didapatkan oleh manusia dalam hidupnya. Tamanang Tarai Bulan berkedudukan di Batang Danum Baputi, Nahajulen Tepung, Guhung Bajaleang Nahagitan Lunduk. Yang keenam, Raja Sapanipas bertugas memperhatikan dan memelihara kehidupan manusia nantinya. Bagi yang berakhir atau kurang baik, disitulah dia memperbaikinya. Raja Sapanipas berkedudukan di Bukit Batipas, Baraputing Lumpung, Matanandau. Yang ketujuh, Raja Mise Andau bertugas memperhatikan dan menghitung jumlah waktu atau siang dan malam bagi kehidupan setiap manusia. Raja Mise Andau berkedudukan di Bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabian Nunyang Hapalangka Langit. Adapun kameluh-kemeluh atau dewi dalam penaturan disebut dengan Bawin Kameluh Sintung Uju, yaitu yang pertama, Kameluh Selung Untung, yang kedua,
Kemelu selung buhul. Yang ketiga, Kemelu selung bulan. Yang keempat, Kemelu selung bintang. Yang kelima, Kemelu selung darah. Yang keenam, Kemelu timbang-timbangan darah. Dan yang terakhir, Kemelu timbang-timbang nyahu. Baik, setelah itu kita lanjut ke bagian pengertian lime sarahan. Kata lime sarahan berasal dari bahasa Sangiang. Lime berarti 5, sedangkan serahan berarti penyerahan, pengakuan, kepercayaan, atau keyakinan. Jadi, lime sarahan berarti 5 macam keyakinan dasar umat Hindu Keharingan. Kita lanjut ke bagian dan makna lime sarahan. Adapun bagian dari lime sarahan tersebut yaitu yang pertama, Ranjing Hatala Katamparan. Kata katamparan berasal dari kata tampara yang berarti awal atau asal, sehingga kata Ranjing Hatala Katamparan memiliki pengertian bahwa Ranjing Hatala sebagai awal atau asal mula segala sesuatu yang ada di dunia. Yang kedua, Langit Ketambuan. Langit Ketambuan terdiri dari 2 kata, yaitu langit yang berarti sebagai benda angkasa, sedangkan kata Ketambuan berasal dari kata ngambu yang berarti atas. Jadi, kata Langit Ketambuan berarti langit berada di atas. Lebih mendalam pengertian Langit Ketambuan ini terkait dengan asal-usul terbentuknya tubuh manusia, yakni unsur bapak, sebagai simbol dari wujud Raja Bunu selaku leluhur manusia, sebagai keturunan langsung dari Ranjing Hatala melalui filosofi tubuh menyamai malinggar langit yang kemudian menurun menjadi menyamai tunggul garing dan jahunan laut. Adapun unsur ibu disimbolkan pada Kemelu tenteluh petak sebagai unsur tanah. Yang ketiga, petak tapejakan. Petak tapejakan berasal dari bahasa Sangiang dan terdiri dari 2 kata, yakni petak yang berarti tanah dan tapajakan berarti berpijak. Oleh karena itu, pengertian petak tapajakan adalah tanah sebagai tempat berpijak atau bertumbuhnya sumber kehidupan makhluk. Yang keempat, Nyalung Kepanduyan. Nyalung Kepanduyan terdiri dari 2 kata, yakni nyalung yang berarti air dan kepanduyan berarti pemandian. Secara sederhana, Nyalung Kepanduyan dapat diartikan sebagai air pemandian yang dapat membersihkan dosa-dosa. Yang kelima atau yang terakhir, Kelata Peradukan. Kata Kelata Peradukan terdiri dari 2 kata, yaitu Kelata berarti guci dan Peradukan memiliki pengertian sebagai tempat duduk. Dalam paham teologi, Kelata Peradukan memiliki pengertian sebagai alam semesta. Sekian video pembelajaran tentang penaturan dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.